Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik, ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya, tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiatmaka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Subsidi pupuk itu sekarang ini masih seragam, tapi anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, itu lebih dari 20 triliun saya kira, ya, untuk tahun 2020 tuh, 2020-2021. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan, ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya, penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah, juga perlu dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis tanah. Menyadari bahaya bahan kimia terhadap keberlanjutan lahan, kini Ajud mulai merintis pertanian organik. Ia membuat pupuk organik cair dari gulma seperti enceng gondok yang difermentasi. Ajud juga menambahkan kompos dari kotoran ternak, arang jerami, dan tumbuh-tumbuhan yang ditimbun beberapa hari. Saya bergerak di pertanian organik ini pertama adalah untuk masa kini dan untuk masa depan. Untuk masa kini, saya ingin meningkatkan RC rasio dalam usaha tani, dalam artian get the loss rupiah, karena banyak rupiah kita yang hilang, profitas menurun, karena memang bersumber dari kesuburan tanah yang tidak bagus. Terus untuk masa depannya adalah tanah ini harus diwariskan ke anak cucu. Selain menggalakkan pertanian organik, pertanian presisi berdasarkan data kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap daerah juga mendesak dilakukan agar subsidi pupuk tak salah sasaran dan berakhir pada penurunan kesuburan lahan dan hasil panen. Tim Liputan CNN Indonesia.